Ya, dan pertanyaan seperti ini sering muncul dan sering ditanyakan kepada Nabi SAW. Ayyun nas khair, siapa orang yang terbaik, siapa orang yang paling afdal, dan semisal pertanyaan ini. Ya. Dan Nabi SAW tatkala menjawab pertanyaan ini, beliau menjawab sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره، متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ وهذا السؤال كثيرا ما يتكرر: أي الناس خير؟ أي الناس أفضل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب في كل مقام بما يناسب الحال والحاجة في ذلك المقام. فقال عليه الصلاة والسلام: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، أي من كان بهذه الصفة همه نصرة دينه والجهاد في سبيل الله بنفسه وماله. قال الرجل: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. قال: وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره. وقوله الشعب من الشعاب، المراد بالشعب الطرق التي تكون في الجبال ومن فرج بين الجبلين ومسيل الماء، كل ذلك يقال له شعب. والمراد بذلك الاعتزال عند وقوع الفتن حتى يسلم من أذى الناس له ويسلم أيضا من أن يؤذيهم. لكن شرط هذا الاعتزال الصحيح المقبول ما جاء مقيدا به في هذا الحديث، قال: يعبد ربه، وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره. فإذا كان اعتزاله على هذه الصفة في العبادة وتقوى الله وتجنب ما يسخط الله تبارك وتعالى وصيانة لنفسه، فإن هذا يحمد له. أما إذا كان على صفة أخرى ينطوي على شر أو أعمال دنيئة أو تصرفات مشينة أو نحو ذلك، فإن ذلك أمر قبيح مذموم يجب أن يحذر منه ومن فتنة الشيطان له. والشاهد ما في الحديث من ذكر للعزلة، لكن هذه العزلة إنما تكون إذا فسد الزمان وفسد الناس وخشي العبد على نفسه من أن يفتن في دينه، أو خشي على نفسه من الدخول في الحرام والولوغ في الآثام، فإنه يكون كذلك. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ayyun nasi afdalu ya Rasulullah?" Manusia manakah yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah." Seorang mukmin yang dia berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan juga dengan hartanya. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi yang lebih afdal ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Tsumma rajulun mu'tazilun fi sya'bin min asy-sya'ab ya'budu rabbahu." Kemudian adalah seorang yang dia menjauhkan dirinya dari masyarakat, dia berada di sya'ab. Sya'ab adalah salah satu jalan yang di antara gunung-gunung, atau ada pecahan yang bisa digunakan jalan di antara gunung-gunung, ya. Atau biasanya ada air yang mengalir di jalan tersebut di antara gunung-gunung, ini namanya sya'ab.
Yaitu seorang yang dia menyepikan dirinya dan kemudian berada di syi'ab, yaitu di jalan di antara gunung-gunung, kemudian dia beribadah kepada Rabbnya. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, yattaqillaha wa yada'un nasa min syarrihi. Yaitu seorang yang berada di pegunungan, kemudian dia bertakwa kepada Allah, dan dia meninggalkan manusia ya karena takut ya keburukan ya menimpanya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dalam hadis ini disebutkan tentang seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah manusia yang paling afdal? Ya, dan pertanyaan seperti ini sering muncul dan sering ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyun nas khair, siapa orang yang terbaik, siapa orang yang paling afdal, dan semisal pertanyaan ini. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menjawab pertanyaan ini, beliau menjawab sesuai dengan kondisi orang yang bertanya, ya. Bagaimana kondisi orang tersebut, bagaimana situasi ya kondisi yang ada, sehingga jawaban beliau terkadang berbeda-beda. Dalam satu hadis orang yang paling mulia seperti ini, dalam hadis yang lain seperti ini. Ya, dalam hadis yang sedang kita bahas sekarang ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang paling afdal adalah mukminun mujahidun bi nafsihi wa mali fi sabilillah. Seorang mukmin yang dia berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa setelah itu? Summa man. Kemudian siapa setelah itu? Kata Rasulullah SAW, summa rajulun mu'tazilun fi sya'bin minasyi'ab ya'budu rabbah. Yaitu seorang yang dia menjauhkan dirinya, dia i'tizal, menjauhkan dirinya dari masyarakat. Ya. Kemudian dia pergi ke gunung, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar dia selamat dari gangguan manusia, agar dia selamat dari kemaksiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Maka dia pun menjauhkan dirinya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan syarat yang dipasangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriktizal, dia menyepi, menjauhkan dirinya, tapi buat apa? Ya'budu rabbah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ini syarat bahwasanya iktizal tersebut, uzlah tersebut ya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seorang menyepi dan menjauhkan dirinya dari masyarakat, akan Nabi bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, terkadang seorang menyepi, justru di situ setan semakin menggodanya, dia terjerumus dalam perangkap setan. Dia menjauh dari masyarakat dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah uzlah yang tercela, yang tidak benar, ya. Karena justru ini yang diperingatkan oleh syariat agar dijauhi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi bahwasanya uzlah atau menjauhkan diri atau menyepi diri, tidak bergaul dengan masyarakat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala terjadi kerusakan pada manusia, tatkala zaman penuh dengan kerusakan, tatkala seorang khawatir terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang khawatir terjerumus dalam syubhat-syubhat, tatkala itulah uzlah dianjurkan.